pas presentasi banyak ini yang kemarin itu ketua peneliti di belakangnya ada anggotanya, dibisik-bisikin anggotanya itu mungkin bisa dijadikan catatan nanti biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Itu dari untuk presentasi seperti itu. Jadi benar-benar kita harus membuat ketua peneliti ini paham sekali dengan apa yang dibuat oleh tim seperti itu. Terus kemudian membuat PPT yang eye catching itu sangat penting sekali ya Mbak Novi, nanti ya mungkin dibantu sama Mas Alvin kayaknya, membuat video pendek itu yang akan ditampilkan dulu di awal kurang lebih ya 1 menitan gitu ya. Itu nanti mencakup semua peneliti, jadi semua tim itu nanti boleh membuat video berapa detik gitu ya, yang menyebutkan saya siapa, namanya dari instansi mana, bidang keahliannya apa, dan perannya dalam riset ini itu apa gitu. Terus nanti untuk ketuanya paling tidak di dalam video itu harus mencantumkan juga terkait urgensi penelitian itu apa, jadi permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi yang akan dijawab dengan penelitian ini. Tapi yang lain boleh, yang kalau anggota tim yang lain boleh sekedar misalkan ya itu tadi perkenalan basic, nama siapa, asal instansi, bidang keahliannya, dan peran dalam riset ini, seperti itu akan membuat membuat reviewer itu lebih terpana di depan gitu ya, harapannya gitu. Nah ini strategi yang akan kami gunakan juga di ini. Yang tahun kemarin juga seperti itu, yang tahun ini juga akan seperti itu lagi gitu harapannya, karena kan di dalam kampus ada beberapa yang sama-sama lolos, yang itu menjadi menjadi boleh dibilang saingan gitu ya, biar kita punya poin plus karena kita tinggal 1 langkah lagi. Ini adalah krumnya di bagian wawancara, jadi diharapkan ketika wawancara itu bisa benar-benar maksimal seperti itu. Gitu sih Bu Novi. Apalagi masukan dari reviewer kemarin selain metode? Selain metode itu kerjasama itu. Mas Angga kayaknya punya kemarin dari negara mana yang diambil? Jepang kan MOU sudah yang diberikan itu UIN Malang yang MOU dengan Jepang itu. Ya itu bisa di copy paste. Itu cuman kan kemarin karena ada yang harus melampirkan kalau yang di awal itu kan sebenarnya ada mitra itu kan Mbak, ada mitranya siapa. Nah itu kan mungkin belum jelasnya di situ, maksudnya bidiknya ini ke siapanya itu. Oke. Berarti ke personnya siapa gitu ya? Person siapa itu ya, itu yang mungkin belum kami perjelas di situ. Iya Mbak Fi, itu kemarin juga kami lakukan ya. Jadi per person selain kalau di tahun lalu itu kayaknya MOU aja udah cukup, tapi di tahun ini kami menambahkan itu, jadi secara personal ada orang yang dari sana yang akan menandatangani statement itu yang kita tampilkan di akhir itu pakai tinta biru itu. Jadi mungkin nanti bisa dicari siapa, Mas Angga kayaknya ada deh ini kenalan yang dari sana gitu ya, nanti bisa dibantu Mas Angga kayaknya. Terus apalagi ada ya Mas Angga yang bisa tanda tangan lah paling enggak? Ya, kita kemarin kan ke sana ke Koga Halal Hub ya. Koga Halal Hub ini adalah milik perusahaan Nine Star Jepang. Sudah punya izin di Jepang, itu miliknya PCI-NU Jepang. Nanti MU-nya bisa ditandatangani oleh Ketua PCI-NU Jepang Ahmad Ghazali PhD atau Bang Mail selaku direktur dari Nine Star-nya. Nah, di Nine Star ini punya banyak usaha ya. Usaha yang sekarang lagi berkembang itu bakso Koga, kemudian bakso Koga ya, Indomie gitu ya, Indomie. Terus juga sekarang datang 10 ton itu kapal api mau roasting di sana kan gitu kan. Nah, kemudian yang nggak jalan travel karena susah itu di Tokyo itu. Nah, perkembangan terakhir, kenapa salah satu isu yang menjadi perhatian di riset ini adalah
ada fenomena ABB, asal bukan babi gitu kan. Karena di sana kan susah kan. Kita kemarin kan saya seminggu di sana kemarin di itu banyak persoalan meskipun ada aplikasi yang pakai apa itu Play Store itu kan bisa mendeteksi apakah makanan ini halal atau tidak, itu sudah ada scan-nya. Itu juga dari PCNU juga sudah membuat panduan mana makanan halal, mana makanan yang haram, dibuat direktori seperti itu. Tapi itu kan kurang maksimal karena terlalu banyak produk-produk makanan yang beredar begitu kan, sehingga perlu juga penguatan kapasitas kelembagaan halal center. Apalagi di Jepang itu nggak ada MUI seperti Indonesia. Dia persoalan halal center ini diserahkan kepada pihak swasta. Ya. Lah, akhirnya terjadi kompetisi antara punyanya NU dengan Wahabi dan sebagainya. Nah, itu jadi bisnis gitu kan. Nah, jadi bisnis ini akhirnya kan umat juga menjadi bingung. Ada sekitar 250 masyarakat muslim di Jepang itu kan butuh yang kredibel gitu kan halal centernya. Selama ini ada banyak perangkat-perangkat halal center yang tidak bisa diterjemahkan di Jepang. Nah, misalnya kalau di dalam yang saya gali di Shizuoka ya di Toyohashi, itu kan harus melalui pengujian dapur gitu kan. Dapurnya harus steril begini berulang kali. Itu kan nggak mungkin auditor itu datang ke Jepang dengan izin seperti itu dalam beberapa hari. Jadi ada kendala-kendala teknis. Supply chain yang digunakan di Indonesia itu nggak bisa diterapkan secara sempurna di Jepang karena kendala tempat, kendala ruang misalnya gitu kan. Dapurnya aja misalnya ya, dapur kan harus steril dari babi, padahal itu dapur bersama di pabrik itu juga ada pengolahan babi, ada pengolahan daging dan sebagainya. Kalau di Indonesia bisa dipisahkan. Ini dapur gitu kan. Kalau karena satu tempat itu nggak bisa dijadikan satu kan akhirnya kan. Karena mereka bukan negara yang kemudian mentoleransi itu. Nah, kendala-kendala seperti itu kemudian kita harus membuat sebuah varian baru tentang manajemen halal center khusus untuk muslim minoritas. Nah, misalnya nanti kalau ditanya kenapa Jepang? Karena Jepang ini populasi Islamnya juga banyak, orang Indonesia juga banyak. Juga ada fenomena asal bukan babi. Ya kan, kalau nyembelih saja itu nggak bisa kita nyembelih di depan masjid seperti di Indonesia itu kan. Kayak Mas Alvin nyembelih sapi di depan masjid atau musola di kampung-kampung itu nggak bisa. Kita harus ke tempat daging khusus, tempat center itu. Di situ kita baru bisa melakukan. Nah, jadi ada problem ruang, ada problem kebijakan dan sebagainya yang perlu membutuhkan ini. Nah, jadi kita tujuan penelitian ini menyiapkan infrastruktur sosial, ya, terutama dari bentuk manajemennya, supply chain. Yang kedua juga ada 3 sama bocil ya, jadi mau dimaklumi ya. Jadi ada 3 lapis penelitian yang kita lakukan di Jepang ini, lapis makro, meso, dan mikro. Ya. Dari segi makro itu dari segi yang paling atas itu kita membutuhkan kebijakan alternatif bagi muslim minoritas tentang SOP halal center. Ya. Itu kan regulasinya nggak ada karena negara ini kan negara tidak Islam seperti kita kan. Nah, di level meso, di level organisasi juga begitu, belum ada kesepahaman bersama antara organisasi Islam di Jepang tentang halal center, ya kan? Antara pengusaha Muslim di Jepang itu juga terjadi kompetisi yang tidak sehat. Sari Raya misalnya miliknya salah satu toko tertentu dengan Nine Star ini juga tidak bisa bersatu sehingga menimbulkan kebingungan. Di level mikro, pola perilaku Muslim minoritas tentang mengonsumsi halal juga tadi terjadi fraksi-fraksi begitu. Ya, ada yang fenomena ABB asal bukan babi, pokoknya ayam nggak tahu itu disembelih orang Islam atau tidak dimakan aja, mungkin itu bukan babi ya gitu kan. Saking terpaksanya. Tapi juga ada yang kemudian menjaga itu membawa bento. Di MBG misalnya, MBG di Jepang kan sudah berlalu-lalu yang lalu kan ya. Itu sampai anak-anak Muslim itu bawa bekal sendiri, nggak mau MBG dari sekolahnya itu. Ya, padahal itu sudah sediakan. Nah, akhirnya kan terjadi kecemburuan sosial kan.
kok kamu kok makanannya beda dengan teman kamu yang lain? Kan jadi pertanyaan orang Jepang. Oh, karena saya mengonsumsi halal ini. Lah itu kan perlu dijelaskan kepada masyarakat Jepang. Sehingga kemudian ketika ada penelitian ini, ya itu masyarakat Jepang lebih memahami tentang Islam dan tentang halal center. Apalagi sekarang Islamofobia semakin besar dengan berkembangnya partai konservatif. Sekarang ini kan partai konservatif Jepang itu kan menguasai kan. Nah, itu kan juga anti imigran. Nah, kalau kemudian kita bisa memberikan pemahaman tentang makanan yang halalan toyiban ini kepada masyarakat Jepang, harapannya juga nanti orang-orang Jepang akan membuka restoran halal center yang lebih banyak. Di daerah Tokyo sudah banyak karena dia sudah melihat potensi wisata Muslim Indonesia di daerah Tokyo ya. Dan di depan tokonya itu sudah ditulis halal begitu. Tapi di daerah-daerah lain kan belum, di Kyoto belum, di Osaka belum, di Hokkaido belum. Nah, itu belum menjamur gitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini nanti harapannya ada menjamur itu labelisasi halal center di restoran atau di kuliner-kuliner seperti itu. Itu konteks sosial mengapa kita kemudian melakukan penelitian ini di Jepang. Misalnya nanti kalau ditanya reviewer seperti itu. Nanti kalau butuh MOU dengan 9 Star ya bisa aja nanti Mbak Novi buat draftnya, nanti saya akan menjembatani, nanti distempel di sana kan, gampang itu. Mumpung ketua PCI-nya kan alumni Win Malang, jadi gampang anunya itu kemarin ke sana ya. Kalau bisa, kalau biasanya PCI yang paling gampang PCI NU Jepang ya. Nanti kalau nanti butuh lagi dengan 9 Star. Kalau 9 Star itu perusahaannya ya. Atau dengan masjid-masjid juga nggak apa-apa nanti kalau kepingin ya. Misalnya untuk sosialisasi atau edukasi tentang halal center ya. Nanti kita bisa pengabdian juga di sana. Kan gitu kan. Atau kalau butuh pesantren juga bisa ya. Juga ada pesantren di sana itu. Di pesantren sebagai tempat edukasi halal centernya misalnya begitu. Nah, kayak gitulah gambaran awalnya. Oke, terima kasih. Akan Mas Angga nanti bisa ditambahkan di bagian latar belakang ya Mbak Novi terkait dengan urgensi kenapa memilih Jepang sebagai mitra gitu. Terus apa lagi Mbak Novi kemarin komentar dari reviewer yang dipangkas-pangkas itu apa aja Mbak Novi? Yang dipangkas hanya itu aja sih Mbak Dila. Lagi ya reviewer 2 ya tanggapannya baik begitu, cuman yang lebih banyak yang di reviewer 1 dengan ini minta juga ditambahkan dengan pakar halal supply chain itu tadi. Berarti kan itu tadi bisa menggunakan relasinya Mas Angga yang ada di sana tadi ya. Ya berarti itu udah fix ya, udah teratasi ya yang masalah itu ya. Ya itu berarti tinggal mempersiapkan presentasinya aja Mbak Novi. Jadi nanti untuk presentasi dibuat seminim slide-nya, jangan terlalu banyak gitu ya. Terus di awal dikasih video opening yang membuat reviewer terpana gitu ya. Jadi nanti masing-masing membuat semacam video endorsement masing-masing, kurang lebih ya berapa detik gitu, nggak terlalu panjang. Ya, Mbak Novi juga harus bisa membuat pantun ya. Pantun jenaka yang menyenangkan reviewer. Wah, ini untuk biar nggak tegang itu Bu Kolidanya ya. Kemarin kita juga buat pantun itu kan Mbak Nila itu kan, wah dalam waktu 5 menit pokoknya pantunnya itu menyanjung reviewer dan berdoa meloloskan proposal ini. Nah, coba dibuat pantun seperti itu ya. Nanti Bu Kolida nanti kalau presentasi harus 227 ya. Nggak boleh kurang dari 227. 227 itu apa? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Jadi bibirnya harus 2 cm ke kiri ya. Tahan, nah, itu harus sering tertawa, harus sering senyum. Ya. Jangan sampai kelihatan murung. Wah, ini Mbak Novi harus ngudang terus ini kan ya. Nanti auranya itu menyenangkan, vibe-nya itu menyenangkan ya. Kalau perlu latihan
setiap hari di depan cermin ya, Bu Kholida ya. Ya ini ya saya belak-belakan aja karena demi sukses ini kan ya. Nanti Masalahnya itu Mas Angga karena kan masing-masing tim ini kan berjauhan ya. Kalau kita kemarin bisa di lokasi gitu. Apa-apa Bu Kholida anu lah, sering guyon lah, chemistry tim ini ya. Itu Mbak Novi sama Mas Alvin tuh harus bisa komunikasi basa-basi ya. Jadi yang mengawali ngomong itu harusnya muda-muda ini. Jangan sungkan-sungkanan gitu. Saya sama Nila terus terang aja kenalnya ya baru-baru ini aja. Tapi kan langsung jedul begitu. Karena apa? Karena kita melatih basa-basi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di grup itu jangan sampai sepi gitu kan. Jangan sampai sepi. Jadi anekdot-anekdot, cerita-cerita apa dari masing-masing kampus ceritain gitu loh. Untuk apa? Mencairkan suasana gitu loh. So, saya aja penelitian di luar negeri berkali-kali itu dengan orang baru dan sebagainya. Langsung akrab karena apa? Kulaan guyonan dulu dari Indonesia itu. Jadi kami itu sebelum ke luar negeri di samping persiapan akademik juga persiapan bahan-bahan guyonan apa-apa untuk mencairkan suasana. Ya. All start is difficult. Semua awal itu susah. Dan orang itu kan cenderung menyimpulkan kita pada pertemuan pertama, ya. Jadi makanya ketika nanti masuk di presentasi itu harus jedar gitu kan. Nah, harus first impression. Kata orang psikologi itu first impression. Jadi pertemuan pertama sangat penting ya. Jadi bahasa tubuh, gestur dan sebagainya dimainkan ya. Jadi tugasnya Mas Novi, Mbak Novi sama Mas Alvin sampai keliru-keliru itu presentasi untuk Bu Kholida juga menggunakan body language, ekspresi yang menyenangkan dan sebagainya ya. Properti itu digunakan dan sebagainya ya. Jangan terkesan stagnan ya. Be different ya. Dan yang unik lah, apa dipikirkan gitu. Jadi Mas Alvin sama Mbak Novi membuat storyboard 1 menit itu menit ke-1 ngapain, menit ke-3 ngapain, menit ke-5 ngapain. Nanti kalau ditanya ini jawabannya begini, ditanya itu jawabannya begini. Itu sudah disutradarakan sama Mbak Novi sama Mas Alvin ya. Yang muda-muda ini harus bisa mengendalikan situasi. Jangan sampai reviewer yang mengendalikan situasi. Kita yang mengendalikan situasi. Nah, cara mengendalikan situasi yang pertama bagaimana membuat reviewer itu terhibur atau minimal tidak ada jarak sosial antara reviewer dengan kita gitu kan. Nah, ini starting point yang penting gitu kan. Jadi harus bisa di awal tuh langsung jedes gitu kan, langsung cair gitu. Jangan nanggung, jangan sampai bola itu nanggung sehingga kemudian Bu Kholida kesulitan untuk mengawali pertama ya. Kalau perlu baca doa TPQ Bu Kholida ya. Doa TPQ anak-anak kecil itu dibaca. Apa doa TPQ-nya? Robbi srohli sodari. Ya Allah lapangkan dada saya ketika reviewer mengkritik saya. Oh, dilapangkan. Nggak perlu baperan ya. Wah ya Shirley Amri dan dimudahkan ketika presentasi laptopnya lancar. Kalau perlu laptopnya 3 sekalian ya. Jangan sampai sinyal itu buruk. Kalau perlu beli kuota 10 giga untuk pemenangan tim ini ya. Nah, ini jangan sampai gangguan itu. Wah ya Shirley Amri wahlul data melisani yafqahu qouli. Ketika presentasi nggak sampai ngeblank, nggak sampai nervous ya. Kalau perlu fotonya suaminya ditaruh di depan sebagai sumber inspirasi. Nah, gitu. Jadi suasananya dari sekarang harus disiapkan benar-benar suasana presentasi gitu kan. Jadi kita sudah kulina itu bahasa Indonesia apa ya? Udah terbiasa gitu. Ya. Ya Mas Alvin ya, tolong harus dibasa-basikan tim ini gitu, dicairkan suasananya biar apa? Chemistry-nya terbentuk. Nah, saling mengisi kekurangan masing-masing itu terbentuk ya. Wis nggak ada waktunya sungkan-sungkanan. Saya kalau telepon Mbak Nila, wis rasa wassalamualaikum wis ngene. Soalnya ya repot, aku juga repot ya kan. Saya juga punya bocil 4 orang di rumah ini sebagainya ya. Mbak Nila punya kesibukan mau ke Cina sebagainya. Itu diefisienkan seperti itu ya. Ya Mbak Novi ya, Mas Alvin ya, tolong diguyupkan grup kecil ini ya, seperti itu. Terima kasih. Yang penting sama-sama ya begitu. Atau mungkin nanti ini sebelum presentasi nanti bisa ada sesi simulasi itu Mbak Novi, jadi simulasinya di Gmeet gitu. Biasanya presentasi berapa menit? 8 menit nanti belum tanya jawabnya.
Jadi nanti slide-nya nggak usah banyak-banyak Mbak Novi, misalkan satu bab satu slide gitu aja udah cukup. Gitu. Kalau ininya wawancaranya Bu berapa menit lah Bu digabung dengan presentasi nanti? Lamanya berapa lama? Kemarin ada 30 menit Mas, 30 menit lebih ya? Ya kalau reviewer itu sudah paham nggak lama. Ya, jadi tergantung kitanya, kita mengendalikan suasana seperti apa. Kalau kita terlihat bodoh nanti dikejar terus itu, ya. Makanya setiap kata itu ditata serapi mungkin agar kemudian dia sudah punya kesimpulan awal bahwa peneliti ini sudah paham dengan apa yang dia teliti. Ya, harus kita bayangkannya begitu. Jangan sampai kita ini nanti peneliti itu jangan sampai ngejar dengan pertanyaan yang sulit. Nah, gimana caranya itu? Coba disetting ya, Malvin ya. Coba pilihan-pilihan diksi kata kalimat dipilih, kemudian juga mana bab dari Bu Kholida yang paling menguasai di mana itu yang diforsir di sana, sehingga zero mistake, sehingga zero kesalahan ya. Jadi nanti simulasi 3 kali lah minimal. Bu Munifa kemarin berapa hari itu, Mbak Nila sama Mbak Intan ngelatih itu, saya kira seminggu kalau nggak salah itu ya, berkali-kali. Oh 1 kali, oh 1 kali doang. Tapi ceritanya Intan bolak-balik tak ceritanya, tapi paling enggak. Kalau sudah ngisi seminar dan sebagainya, wis paham lah ya. Kalau perlu dibuat apalah gitu ya. Jadi jangan sampai kesan ini permainan kesan ya. Bu Kholida sudah terlatih kemarin habis ini kan akreditasi, jadi kan sudah terlatih. Wah ya. Jadi aura walinya sudah kelihatan gitu kan. Aura walinya udah kelihatan, karismanya udah tinggi, wah langsung mingkem itu reviewernya itu kan. Nah gitu. Soalnya ini si cyber ya, psikologi, perang psikologi. Jadi kekuatan mana? Kekuatan reviewer apa kekuatan kita? Nah, ini titik pertama harus kita kuasai. Kalau kita nggak menguasai babak pertama ini, susah kita situasinya itu ya. Bu Kholida langsung kalau bisa langsung strike forward begitu, sehingga kemudian kewibawaannya menjadi besar, reviewer agak ciut nyali ketika bertanya itu. Ya, kalau bisa reviewernya sampai ciut nyali gitu, sampai sungkan mau tanya apa lagi ya lah, kira-kira seperti itu lah. Kalau bisa disimpulkan seperti itu ya. Dalil-dalil dikit nggak apa-apa yang ada kaitan dengan halal center misalnya. Nah, kalau itu nanti dari perguruan tinggi yang bukan Islam, dalil-dalil dikit gitu kan, biar lebih seperti itu. Tapi kalau dari perguruan tinggi Islam jangan. Itu malah nanti kita tertawain nah, gitu ya. Coba dilihat nanti kan muncul gini ya, nanti kan muncul nama reviewernya siapa, ya kan? Kalau muncul nanti langsung cari Google Scholar nama beliau, lalu kita kutip karya beliau sebagai pembuka. Wah, saya ini terinspirasi dari bapak ini, dari kalimat ini. Wah, misalnya biar ada keberpihakan psikologis misalnya ya, di tengah atau di akhir. Betul Bapak, saya seperti tulisan Bapak di jurnal ini, demikian saya sepakat itu. Wah, itu biar dia juga ngikuti saya atau ya, kayak gitulah. Cara-cara nyuri hatinya ya. Nanti tugasnya Mas Alvin lah ya. Ketika muncul nama reviewer langsung browsing di Google Scholar atau di Ediscopusnya apa tulisan apa, dikutip 1 kali 2 kalimat untuk menutup presentasinya gitu kan. Wah, seperti profesor ini mengatakan dalam jurnal ini, wah saya dikatuk-katuk kalau orang Jawa itu. Nah, kayak gitulah ya. Iya, cuma masalahnya nanti ini yang akan join kan nanti hanya Bu Kholida aja. Jadi nanti mungkin bisa dipantau ya, karena biasanya kan ada nanti Mbak Novi sama Mas Alvin, Bu Andriani semuanya nanti bisa ikut memantau apakah sudah waktunya masuk. Nanti kan ketika kayak semacam breakout room gitu ya. Jadi ada waiting dulu ketika kita itu dijadwalkan misalkan jam 10. Nah jam 10 kalau bisa sebelum jam 10 itu sudah join linknya, nanti kita akan di waiting dulu di situ. Kalau beruntung nanti tepat jam 10 juga akan langsung wawancara. Kalau kita kemarin itu tepat 3:30 gitu ya. Tapi yang lain itu ada yang nunggu memang sampai 3 jam, 2 jam itu ada. Tapi alangkah lebih baik misalkan kita udah dijadwalkan jam 10, itu sebelum jam 10 kita baik gitu. Nggak gini aja Mbak Nila ya, jadi ketika nanti hari H presentasi, Jimit ini on selama 24 jam. Jadi dipanjer gini,
Jadi nanti ketika ada apa langsung di backup ya. Jadi siapa nanti yang khusus mantau Jimit ini selama full seharian itu, agar kita nggak ketinggalan informasi ya Pak Novi ya. Kalau perlu di backup 2 Jimit ya, di backup 2 Jimit memastikan bahwa kita nggak terputus secara komunikasi secara online-nya. Jadi Bu Kolita juga merasa ada tambahan energi. Nanti kalau sendirian itu kan merasa Bu Kolita kan agak takut gitu kan, melawan 3 orang gitu kan. Nah, makanya untuk mempertebal mentalitas dari Bu Kolita, Jimitnya minimal 2 lah kita on kan, biar memastikan jaringan kita komunikasinya kuat. Nanti tolong Mbak Novita mempersiapkan Jimit 2 ya, seharian penuh. Kalau butuh kuota langsung aja atau Zoom kampus, atau kalau boleh ya, kalau boleh Zoom kampus juga lebih baik lagi, stabil begitu ya. Jadwal wawancaranya itu biasanya kapan ya Bu? Dari pengumuman yang kemarin itu? Nggak akan lama Bu, biasanya kalau itu sudah waktunya verifikasi akhir itu nggak akan lama dari pengumuman ini biasanya. Nah itu nanti harus benar-benar dipastikan Ibu ya, jaringannya ketika hari H itu benar-benar on point gitu ya. Terus nanti yang join nanti yang boleh join hanya ketua ya, berarti yang boleh join. Betul, hanya 1 orang dengan 2 reviewer nanti. Tapi kan nanti bisa pakai 2 Jimit, yang satunya kan untuk nge-zoom dengan kita gitu ya, yang satunya khusus Bu Kolida yang akan prepare ke reviewer itu gitu. Gitu sih nanti Bu Kolida bismillah. Ada yang di satu tempat ada Bu Andri nih Bu. Oh iya, nanti bisa disupport sama Bu Andri nanti ketika kita bekerja sama. Ya, Bu Kodaria juga sudah saya connect itu Bu Andriani, jangan khawatir. Ibunda kita ini sudah saya pesen ya, harus mantau terus gitu katanya. Ya harus itu Mas. Kalau jam kantor enak ketemu sama Anti Ani di kantor itu di Sariha. Ya. Langsung ya Bu ya. Bu, tahu peta persaingan di Palembang berapa kelompok yang LP2M yang daftar di Mora? Ada 4 itu yang lulus itu. Ada 4. Berarti Kodaria, ya. Pak Rek 1, Pak Munir sama Pak yang rektor itu profesor juga, kami 4 kalau tidak salah 4 yang ini yang lulus. Ya, berarti kan peluangnya 50-50 itu kayak Manila ya, 50% lah ya. Minimal kan 2 atau 3 kelompok lah. Bisa lah kita kalau calonnya dikit gitu. Optimis lah saya itu. Kalau hitung-hitungannya 4 minimal kan 2 itu kan. Tapi 4 itu 3 kelompok lain itu memang kuat Bu ya. Pengaruhnya di Jakarta maupun keilmuannya. Dari sepengetahuan Ibu. Iya. Nah, ya, bismillah lah ya. Ya, mudah-mudahan. Ya itu aja sih. Ya mungkin dalam waktu dekat Mbak Novi dan Mas Alvin segera buat PPT-nya yang Yahut. Ya Sekali mari. videonya itu tadi nanti biar bisa segera disimulasikan dengan Bu Kolida gitu.